dari mereka tuh dia tuh ngelahirin generasi baru gitu ke band-band suges di lokal khususnya gitu. Jadi ya benar kata Bang Marcel gitu bahwa si The Milo tuh bisa dijadikan godfather of suges ya. Betul. Induk dari suges gitu. Ya, betul banget. Embrio, dia jadi embrio. Ya. Halo guys, di episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang terdengar niche gitu kan. Namun ternyata topik ini tuh dekat banget dengan anak-anak muda sekarang gitu. Betul sekali. Jadi kita itu di episode kali ini kita akan membahas salah satu genre musik yaitu dari genre suges. Nah, sebelum panjang lebar kita untuk membahas pembahasan intinya, kita ini merupakan channel baru nih. Jadi angka baiknya kita perkenalan lebih dahulu, betul? Iya, betul sekali. Jadi kita dari mana nih, kawan? Kita itu dari Quarter Medium nih. Quarter Medium yang dimana kita perdana untuk menayangkan podcast untuk membahas salah satu genre musik yang sedang digandrungi oleh kaula muda saat ini. Iya. Terlebih dahulu kita perkenalkan diri nih. Iya, betul. Kita mau supaya kalian tahu nih kita tuh siapa gitu. Betul. Buat kalian perkenalkan, saya Alsat Vicky dan ini kawan saya. Dan saya Idai. Dan di sini kita akan menjadi host buat podcast kali ini gitu kan. Nah, suges tuh punya vibe yang berbeda dengan yang lain, benar gak? Betul sekali. Apa aja nih kawan vibe dari suges tuh? Kita itu membahas suges itu karena dia itu mempunyai ciri khas yang memang berbeda dari genre-genre musik yang lain. Ya. Salah satunya itu suges itu memiliki ciri khas yang dreamy, melankolis, dan kadang-kadang ketika kita mendengarkan salah satu genre dari suges ini kita seolah-olah terbawa dalam suasana musiknya itu sendiri. Nah, gak heran kalau suges ini tuh masuk ke playlist kalian nih karena dapat menemani di saat kalian overthinking lah, atau nemenin kalian healing lah, atau sekedar nyari lagu-lagu yang relate banget dengan keadaan kalian sekarang gitu. Ya, betul. Jadi kita di episode pertama kita ini kita akan membahas mulai dari sejarah perkembangan suges di Indonesia. Lalu kenapa sih suges itu menjadi salah satu genre musik yang saat ini digandrungi ataupun banyak diminati oleh kaula muda saat ini. Nah, selain itu juga mungkin kita akan membahas band-band apa aja nih yang termasuk ke suges di Indonesia itu, dan kalian itu wajib tahu hal itu. Betul. Itu harus kalian ketahui. Ya, jadi tanpa panjang lebar lagi, kita akan panggil narasumber terbaik lah untuk membahas dan menemani podcast kita kali ini untuk membahas genre musik dari suges itu sendiri. Oke, kita panggil. Oke, kita panggil. Halo. Sehat. Silakan duduk. Oke, silakan. Silakan. Aduh, dari mana nih? Di mana? Oh, aku mah dekat sih dari sini. Antapani. Antapani di belakang gitu kan. Abang dari mana, Abang? Untuk kita tahu sekali sini guys. Iya. Tadi habis ngeband. Jadi langsung kesini lah. Abang. Saya habis beres makan, kebetulan dekat dari sini. Oke. Ini narasumber kita. Sebelum kita lanjut, mungkin perkenalan dulu nih narasumbernya siapa aja nih yang ada di sini. Dari Abang bertopi dulu deh. Kenalin aku Marsal. Halo. Marsal. Oke, lanjut aku ya. Oke, kalau aku X ya di sini. Abang X. Oke. Halo teman-teman semuanya ya. Halo. Ayo lanjut. Kenalin, kalau aku nama Sansan. Oke. Gimana nih abang-abangnya? Sehat? Sehat. Nah, di sini kan kita akan membahas tentang musik suges ya. Oke. Kita ke hal yang umum aja nih dulu nih. Menurut kalian tuh suges itu apa sih gitu? Supaya pada tahu nih anak-anak yang lain. Langsung aja. Aduh. Supaya agak banyak waktu juga. Oke, kasih paham. Bang Marsal dulu deh. Bang Marsal gimana nih? Menurut aku ya, jadi si suges tuh kayak genre rock alternatif gitu loh.
Jadi main di gimana? Si gitarnya tuh tebal-tebal lah. Tebal gini. Ya Jadi- berlapis-lapis ya. Ya berlapis-lapis. Cuman si vokalnya tuh jadi pelan. Mungkin Jadi lebih ini dominan sama gitar gitu. Ya. ya terus kadang si vokalnya lebih terkesan kayak ngawang ya, dreamy betul, gitu. Dreamy. Iya. Bener sih kayak yang tadi abang-abangnya tadi kan notice kan, notice pipes-nya tuh dreamy gitu kan. Nah, masuk tuh Suges tuh dapat di dreamy-nya. Oh, dari situnya mungkin dari genre yang lain perbedaannya. Betul, gitu. Sama Suges tuh dari dua kata sebenarnya, Bang. Apa tuh? Suges tuh susnya tuh sepatu. Oh, sepatu. Oke. Kalau gesnya tuh tatapan. Jadi natap sepatu. Oh, menatap jadi Gitu. Nah, gitu. kalau main. Kalau Suges tuh Kenapa natap- tuh? Kenapa? Lihat ke bawah. Filosofinya Kenapa gimana tuh? itu? Filosofinya coba karena, kasih. karena gitarnya tuh main pedal, Bang. Main ini efek Efek kali ya. Jadi mainnya Main pedal sih sambil Kak. ngeliatin pedal. Iya. Oke, pedal jadi takut salah injak. Takut salah injak. Biasa naik mobil, sorry. Ya, mungkinnya kan kalau misalkan abang-abang suka lihat nih live-nya Suges gimana. Nah, banyak gitarisnya tuh kayak nunduk slowly, kayak dreamy, dapat feelingnya. Ih, itu dia. Menarik sih sebenarnya. Menarik. Enggak? Ya, betul. Kawan. Boleh diminum ini? Boleh, Sambil minum aja, sambil minum. Jauh, Maaf nih kita jauh gimana perjalanan bisa jauh. menyediakan air minum Ah, seperti coba, Bang. Oke, coba nggak apa-apa. Asalkan nanti pulangnya jangan lupa ya. siap. Oke. Aman. Ini Nah, mungkin selanjutnya ya tadi berbicara Tentang Suges. tentang Suges. Ada juga mungkin pertama ataupun first time kalian lah ketika mengenal Suges itu dari mana sih? Awal kalian mengenal Suges karena sejarah yang panjang adanya Suges di Indonesia tuh memang tidak langsung berkembang begitu pesat. betul. Sehingga kan kalian pasti nih ada suatu hal yang memang wah ini Suges salah satu musik yang kalian minati sehingga itu menjadi daya tarik untuk kalian. Mungkin itu. Dari siapa? Dari siapa dulu nih ponopinya? Dari ini dulu deh. Dari Abang Sansan, Abang Sansan. Oke, boleh. Kalau aku sih pertama-tama kenal Suges terutama dari band Slow Dive ya namanya. Khususnya tuh dari rilisan So Lucky gitu. Ada beberapa kayak tracknya yang When the Sun Hits, terus Dagger, Dagger ya. Allison. Itu tuh menjadi gerbang awal aku tahu Suges gitu, tahu genre Suges kayak gitu. Kalau untuk di lokalnya sih mungkin The Milo kali. Always sih itu Godfather. The Milo. Itu udah malah yang di paling lokal. populer saat ini ya. Iya, The Milo. Betul. Kalau dari Bang X, Bang Ik, Aduh, oke kalau dari aku sih kayaknya aku pertama kali dengerin Suges itu di 2023 ya. Karena mungkin aku ngelewat tuh nggak sengaja ya kayak algoritma Spotify ataupun YouTube kan sekarang di mana Genji udah mempermudah. Iya, Tinggal sekali betul, klik betul. itu udah otomatis rekomendasi semua lagu Suges. Nah, pertama aku tertarik banget sama ini. Lagi aku pakai baju sekarang. Oh. Sekarang ya yang judulnya Vapor Trail di mana itu tuh bener-bener cocok lah buat pemula yang baru aja dengerin musik Suges kayak gitu kalau aku. Kalau aku Kalau Bang Abang Abang Marsal. gimana ini Abang Marsal? Coba kasih Bang Marsal. kebetulan aku tuh kenal Suges dari awal lahir sih. Oh, Jadi iya. orang lain Awal diadain aku di setelin Suges. Wah, dapet sih lucu banget sih, jujur. Orang lain diadanin kan Lucu. kalau Abangnya dikasih mendengar musik Suges. oh dikasih musik Suges. Ya jadi orang lain diadanin kamu ditungkulin. nah jadi sebenarnya kenal Suges itu dari ayah lah, dari ayah. Ayah. Dari Fans ayah. berat Suges. Betul. Ayah aku tuh Darso. Darso Suges. Iya sih. Ya wah dari ayah lah awalnya. Dari ayah sih. Jadi nular Dari gitu. nular. Kebetulan pertama ngeband bawain Nothing kan? Nah, Ya, gitu. nothing apa nothing? Nothing. yang vertigo flower itu. Gimana sih? Ya, berarti sangat menarik lah kawan dari Kawan sih. ya Respect. dari mereka gitu kan Oke. bercerita tentang perkenalan mereka ke Suges itu kayak gimana. Nah, aku mau nanya nih kepada kalian, Suges di Indonesia tuh mulai kerasa eksis tuh dari kapan gitu? Dan band apa aja ya nih yang kalian fan banget ke mereka? Kayak gitu. Lokal. Lokal boleh ya, lokal. Mulai kerasa eksis mungkin ya dari 2000-an awal
paling ya pas The Milo mulai Iya. rilis single itu, terus yang meledaknya tuh waktu bagi aku sendiri gitu pas album What's That Part yang gambarnya almarhum Aming Choi. Ada itu salah satu gebrakan barulah di kancah suges di lokal gitu kalau menurut aku. Terus dibarengin sama band-band lokal lainnya gitu kayak Enola mungkin, Bad Chamber dan yang lain-lain. Banyak sih. Marcel, coba Bang Marcel. Bang Marcel dah. Marcel. Always sih The Milo sih, soalnya itu kan gimana ya, godfather-nya suges di Indonesia. Godfather-nya lah, jujur itu The Milo. Berarti pengaruh besar tuh band itu. Betul. Demi Milo. Favorit aku sih itu Don't Worry Being Alone. Sama apa? For That Wings They Could Fly. Itu basic sih. Kalau Bang Ik gimana Bang Ik? Ada? Ya, kalau aku sendiri sih kayaknya lebih ke arah didoktrin sama teman-teman ini. Berdua, Sebelumnya berdua. aku tandanya emang gak suka sama musik suges ini, tapi sama ini nih mereka berdua diajakin ngeband dan genrenya ini suges kayak gini. Aku awalnya nggak dapet nih niche-nya suges anaknya di mana gitu kan. Aku nggak dapet awalnya, terus aku suruh dengerin Valentine atau gak suruh dengerin My Bloody Valentine dan lokalnya dikasih lah The Milo. The Milo. The Milo di situ wah langsung sih kayaknya kena ini Kena suges itu. udah dapat niche-nya Oke, kayak gitu. Kusuge. Nah, itu kalau di Kalau di TikTok itu yang muncul. Abangnya ya sedih gitu kan. Oke. Jadi suges-suges. Benar, kalau suges di TikTok ini. suges. Berarti emang benar ya, real banget kalau misalkan kita main ke tempat sampah gitu kan, kita akan bau sampah. Iya. Kalau kita main ke tempat warung parfum gitu kan, kita akan Wangi ya, parfum. wangi parfum. Sama kayak Bang I gitu Pepeje. kan. Terpengaruh Terpengaruh lingkungan tuh. Tujuh of today. Iya, pepeje. Nah, ngomongin The Milo nih, pasti sering muncul juga kan di Indonesia juga. Nah, menurut kalian seberapa pentak Gimana? Coba ini gimana? Santai. Gimana? Tenang. The Milo buat suges di Indonesia khususnya. Seberapa penting gitu ya? The Milo di suges pergerakan Indonesia. Di Indonesia. Ayo, kayaknya bisa dijawab sama Bang ini nih. Oh, Bang. ini Kayaknya Biasa. The Milo-nya. Betul. Nggak, maksudnya tuh kayak Gimana? cuman rating aja deh mungkin. Boleh. Rating. Iya, di rating aja deh. Kalau jadi rating aja 8/10 atau berapa Oh. gitu. Oke. Kalau kata aku sih rating untuk si The Milo ini ya absolutely 10/10 lah, karena 10/10. dari mereka tuh dia tuh ngelahirin regenerasi baru gitu ke band-band suges di lokal khususnya gitu. Jadi ya benar kata Bang Marcel gitu bahwa si The Milo tuh bisa dijadikan godfather of suges ya. Betul. Induk dari suges gitu. Ya, betul banget. Embrio, dia jadi embrio. Ya. Suges betul, di Indonesia embrio. dia. Ya selanjutnya mungkin suges itu kan identik dengan kota kita nih saat ini di kota Bandung. Yes. Nah, kenapa sih kota Bandung itu menjadi kota yang identik dengan musik dari genre suges itu sendiri? Nih, anak Bandung banget nih. Jawab dong. Soalnya kan itu salah satunya tadi tuh The Milo kan Betul. The Milo itu dari Bandung kan. Bandung. Nah itu bahkan The Milo itu sendiri jadi paling pada itu, jadi embrionya lah adanya suges di Indonesia. Tuh. Jujur mungkin kalau disebut kenapa kota Bandung ya. Yes. Karena mungkin kota Bandung di sini benar-benar mewadahi ya yang namanya musik gitu. Jadi kota Bandung itu tidak mengkotak-kotakan musik gitu kan, yang dimana musik suges ini yang mungkin banyak orang yang belum dengar, tapi ternyata setelah sekarang kan udah banyak orang tuh yang melek. Iya. Makanya Bandung tuh selalu ngasih celah, ngasih tempat untuk orang-orang yang pengen ngeluarin si suges ini gitu kan, dengan suges ini tepatnya kayak gitu. Terus emang dari dulu tuh Bandung tuh kayak akan eksplorasi gitu. Bandung tuh kota kreatif. Khususnya di seni gitu, nggak cuman di musik juga gitu. Kalau di musik mungkin ada contohnya kayak Zaman Saparwa mungkin. Iya. Ya, itu kalau di luar negeri tuh belum tentu bisa, kayak beberapa genre dalam satu stage itu belum tentu bisa, tapi di Bandung karena kota ekspresi ya, Yes. banyak melahirkan karya-karya yang Musisi-musisi kan. betul. Jadi kalau kata aku sih emang Bandung biangnya tempat buat ngeksplorasiin diri, entah itu dari sisi musik atau sisi seni lainnya. Yang Ya. lainnya. Sama Bandung tuh
gimana ya, apalagi dari fakultas-fakultasnya emang pada oke-oke. Iya, betul. Kayak Unpad, terus apa ISBI ya, itu ISBI kan UPI, seni kan. seninya wah kacau sih. Even itu bukan kampus seni itu nggak menutup kemungkinan bahwa band-band yang terkenal tuh lahir dari kampus-kampus terutama di Bandung kayak Moka itu kan Itenas. dari Itenas gitu sih. Banyak lah pelopor-pelopor band yang dari fakultas. Oke. Nah, ini bagian yang paling relate sama sekarang gitu. Karena Suges yang dulu mungkin cuma dikenal di lingkungan tertentu gitu kan. Nah, sekarang justru makin dekat dengan kaum-kaum muda sekarang gitu. Nah, menurut kalian nih makin tertarik sama Suges tuh karena vibe-nya yang dreamy, emosional dan relate sama suasana anak muda sekarang atau enggak? Aku yang jawab ya. Ya, Bang Marsal nih. Kalau kata aku ya, kita lihat kan dari sosmed sekarang gitu, informasi cepet gitu ya. Benar. Terus apalagi TikTok gitu kan. Ya. Itu kan bisa bikin kita tuh netting, overthinking, bla 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 kayak gitu. Mungkin kenapa relate? Karena si vokalnya yang mellow tadi cuman noise-nya kencang dari gitarnya gitu. Jadi relate gitu sih, anak muda tuh nyari yang benar-benar bising, bukan bising informasi yang gak jelas gitu loh. Maksud aku kayak gitu sih menurut aku. Terus kalau aku sih lihat sesuai perkembangan zaman ya musik gitu. Kayak dulu kan mungkin musik-musik Suges terkesan aneh gitu di mata orang lain gitu kalau dulu ya. Tapi kan sekarang sesuai perkembangan zaman gitu. Jadi itu tuh ngelahirin eksplorasi antara genre-genre yang mainstream tuh sebenarnya kayak udah tinggalkan gitu. Sekarang kita lari ke anti mainstream, ngelahirin karya baru, terus lahirlah Suges kayak dulu misalnya orang tua kita misalnya zaman-zaman orang tua kita mungkin dengernya kayak jazz, K-pop, mungkin terdengar aneh mungkin ya Suges bagi mereka, tapi kan perkembangan zaman makin pesat ya, banyak melahirkan ekspresi baru lewat karya yang terbaru. Jadi Suges ini tuh mungkin lahirnya dari kayak Rock alternatif dari rock dulu. betul, tapi dia tuh kayak ada di antara perkembangan zaman gitu loh. Oh, ya. Transformasinya tuh Sama betul. Berarti selalu adaptasi dengan zaman gitu. Kondisi kita hari ini ya. Oke. Nah, selanjutnya nih menurut kalian nih dengan digandrunginya Noise banget. Suges noise. Kawan itu banyak noise kawan. santai kita ini podcastnya kita santai aja ya. Santai. Nah, ini selanjutnya nih menurut kalian nih perkembangan Suges di Indonesia tuh dengan sekarang itu kan sedang digandrungi sama kaula muda nih, sama anak muda sekarang. Apakah hanya menjadi tren sesaat atau bisa menjadi genre musik yang akan bertahan lama di kalangan anak muda sekarang? Jawab dong X. Ini menarik soalnya nih. Aku. Oke, kalau menurut aku sihnya aku rasa ini genre musik ini akan terus bertahan. Tapi secara bertahannya itu dia naik turun. Kayak gitu, Suges tuh karena kan mungkin gak semua orang denger ya. Hanya terlebih kayak orang-orang mungkin di Suges tuh nyari ke vibes-nya sih. Kalau aku sendiri di sini nyari ke vibes-nya kan. Kalau aku kan karena aku sendiri pengaruhi oleh teman-teman aku dan mungkin algoritma juga yang datang menghampiri aku. Dan langsung aku dapet tuh listnya pengaruhi kenapa aku suka Suges gitu kalau menurut aku. Kayak gitu sih. Suges 50-50 dan ya berarti jawab. Iya, gitu sih. Soalnya kan Suges ini juga udah banyak banget. Maksudnya teh komunitas yang udah loyal pasti ke si The Milo ini ataupun band-band yang lainnya gitu kan. Ketika mereka ngadain event, toh teman-temannya mereka pasti datang, pasti selalu as a support lah terhadap band genre Suges ini. Betul. Kalau aku sih selagi relate sama kaum muda, apalagi relate-nya emosional gitu ya. Banyak kan sekarang anak muda kayak ya kasalnya mereka lebih ke distraksi gitu, antara kayak overthinking. Wah, betul Pak. Gen Z banget kan. Gen Z Anak banget, muda sering, banget. Pak. Anak Overthinking muda banget. Secara kan Suges relate gitu karena mereka tuh soundnya yang bisa dibilang melankolis, dreamy, itu tuh ya kalau menurut aku sih bisa nyentuh gitu. Kalau
kalau emang selagi nyentuh sama anak muda sih pasti bakal relate terus gitu. Jadi gimana situasi sekarang aja sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kondisi anak muda terus kayak gitu, pasti ini Suges pasti makin naik kayaknya. Selagi anak mudanya pengen menyalurkan ekspresinya lewat si sugesti. Karena emang lagu tuh emang menyentuh emosional gitu kan. Tuh, apalagi aku nih. Aku pagi-pagi wajib deh dengerin lagu biar moodnya tuh kayak gimana. Suges apa dangdut. Betul. Yo, Nggak, jadi kayak pagi-pagi tuh harus main di genre apa nih biar mood aku bagus kayak gitu. Bisa Emang lagu tuh sepengaruh itu, betul. Jadi mood itu tergantung musik yang didengerin Betul. di pagi hari itu. Betul aku. Oh, jadi lagi gini aneh. Kalau pagi enggak gini. Gini, pagi nih. Oke, bahas pagi. Berarti pagi lagunya apa nih? kalau Biasanya. pagi biasanya ya aku tuh main di tech house. Tech house. Pagi-pagi main di tech house. Si tech house. Kalau pagi-pagi sama lagu galau udah moodnya tuh mellow terus sampai siang kayak gitu. Betul. Sama bawa dia kembali mahal ini. Tapi jangan ya. Jangan, apalagi manusia bodoh. Oke sih, benar berarti tergantung ya mood Anda itu menyesuaikan dengan musik yang didengar. Menarik. Nah guys, kalau tadi kita bahas sejarah nih ya, sekarang kita waktunya ngomongin band-band yang ada di Indonesia sekarang. Betul. Kalau kita ngomongin suges lokal nih, nama-nama yang wajib diketahui oleh para penonton tuh siapa aja nih band-band yang ada di Indonesia? Godfather-nya sih. Good Father yang pertama. The Milo, terus menurut kamu siapa? Aku sih kayaknya emang The Milo karena emang aku baru pendengar pemula lah istilahnya. Karena gara-gara kalian Pasti ini nih banyak referensi. ini nih Pasti banyak udah referensi. dengerin dari lama tahun 2000-an ya ini jujur. Wah ini dia 2000-an ngeri ya ngeri ini mereka berdua. Saya mau ikut sini sok kasih Pak. Dia sebelum lahir ke dunia udah dengerin dia. Udah sukses abis pokoknya. Ya kalau Sasi. saya sih bisa ngerekomendasiin musik yang sering dengerin ya. Ya. Enola sama Fizzle sih. Sama Vija. Enola dari Jawa sama Fizzle dari Bandung. Oke. Kalau abangnya biasanya ke siapa? Aku mah The Milo jelas. The Milo? Yeah. The Milo apa The Milo? The Milo. Nanti dikecam loh fansnya The Milo. Bahaya. Hati-hati tuh. Masuk ke kita itu. Masuk ya. Tapi jujur nih abang-abangnya kan harus dengerin Suges. Aku aja dulu seringnya dengernya dangdut. Dangdut, pop kayak gitu-gitu. Tapi semenjak gaulnya abang-abang ini, wah ngasih referensi lagu-lagu terbaik. Gile. Suges dicoba dengerin, terus aja dicemokin. Oke. Iya. Menarik nih. Menarik. Nanti kita udah beres ini kita nonton. Harus wajib. Go. Hidup Suges. Nah ini nih Apa nih? selanjutnya tadi masih berhubungan dengan band-band yang kalian sebutin. Ya. Nah dengan band-band yang kalian sebutin, band lokal ya tentunya band suges lokal yang ada di Indonesia, salah satunya kayak The Milo, terus ada Enola, terus ada Bad Hammer. Nah itu apa sih yang menjadi daya tarik kalian sehingga itu tuh menjadi salah satu hal yang paling favorit yang menarik lah untuk kalian? Kalau aku sih lebih ke kayak karakter sound dari sebuah band tersebut gitu. Kalau Enola tuh punya karakteristik yang dia tuh kasar, cuman dia tuh bisa bawain lagunya secara melankolis gitu. Tapi walaupun kasar, mereka tuh bisa tetap nyentuh ke hati para pendengarnya. Iya. Terus kalau Fizzle sih, dia sebenarnya lebih ke arah screamo sih. Cuman mereka ada campuran sugesnya. Ya mungkin karena salah satu alasannya tuh karena mereka dari Bandung sih. Maksudnya kayak apa salahnya sih buat nge-explore band-band dari lokal, apalagi dari Bandung gitu. Kita juga harus proud akan kota kita sendiri gitu. Dari abang ada? Bang Is. Silakan, sini dulu Pak. Oh, Ya. Bang Mata. Ada kan nih bang? yang apa sih yang masing-masing bikin menarik gitu ya? Ya. Kalau aku tuh lebih ke menariknya tuh sama liriknya sih. Lirik. Jadi kayak ngedengerin itu emang gimana apa yang aku butuh gini, asupan yang aku butuh kayak Don't Worry Being Alone dari The Milo. Itu tuh kan
Emang Eh, ulun ya? hah? Emang ulun? Ya justru itu. Justru itu. Belum waktunya. Iya, makanya dengerin itu kan karena Alon. Iya. Kan cuman kata Demelo jangan khawatir gitu. Ya, jangan khawatir sendiri ya. Betul. Oke. Terus ada juga yang apa ya, malaikat. Itu sih enak. Berarti kalau Iya, tapi itu. Ini kan gitu. Bukan malaikat Bang bukan. Oh, bukan. kalau Bang Marcel ini lebih ke pemaknaan ya. Iya, betul. Pemaknaan lebih dalam lah terkait lirik yang band-band yang di Ya, jadi Jadikan puitis lagunya. lah. Lebih ke puitisnya. Nah, ini host deh. Gimana ini ditanya? Kasian banget sih. Giliran. Kalau sendiri sih kayaknya yang sering muncul gitu kan yang punya karakternya sendiri. Kayaknya kalau aku dari Drama. piano. enggak, drumnya. Jujur enak gitu kali-kalinya. Kayak gitu. Slow. Ya, slow bisa, keras bisa, awas itu namanya apa? Kayak gitu sih. Lanjut. Mungkin kita nanti bisa jadi bikin grup band juga sih guys. Boleh. Bisa ya? Boleh nanti ini aja ya. Masuk aja, Langsung masuk. aja. Jadi apa? Jadi apa? Jadi drum. Kita cerek aja. Enggak, jangan dong nanti mirip Nah, kalau Charlie. misalkan Jadi mix. untuk orang awam nih, mereka tuh harus tahu judul lagu apa nih yang harus mereka sesuai sama mereka gitu. Karena awam banget nih tentang suges. Nah, rekomendasiin dong lagu yang harus wajib tahu gitu. Untuk pemula ya. Pemula tentunya. Mula Ya aku ini belum lah Pak. Oh iya, benar. Tapi udah terjerumus. Oh udah terjerumus ya, oke. dari siapa nih? Bebas. Bebas lah ini mah. Dari ini lah. Ini aja dah. Saya terus ya. Ya apa? Jadi inilah. Kalau rekomendasi aku dari Dave Heaven, ada judulnya You Without End. Terus apa lagi ya? Duh, suka bingung kalau ditanya satu-satu gini tuh. Gak apa-apa. Godspeed You Black Emperor. Wow. Terus Jesu. Apa lagi ya? Josu. Josu ya, bisa Josu. Josu. Ya mungkin itu sih. Itu aja sih. Abang ada abang? Stay in a room, Ariel. Oke. In your room kali. Apa? In your room kali. Salah. Kan stay. Oh, shit. Bang Ik, apa Aku nih? sih yang tadi, kalau aku kan emang ini pemula, yang awalnya aku dengernya pop dan ternyata setelah aku dengerin Ride, Favorite Trail, aku jadi suka lagu-lagu lain. Itu Tuh rekomendasi tuh buat kalian yang pengen tahu tentang suges. Dengerin dulu lagu dari rekomendasi mereka gitu. mereka. Nah, selanjutnya nih. Gak asik dong kalau kita cuman ngobrolin band lokal doang. Yang dimana kan pasti salah satu pengaruh dari band lokal itu ada pengaruh dari luar. Salah satunya dari ya mancanegara kan yang membawa genre musik suges itu ke Indonesia. Nah, menurut kalian nih seberapa berpengaruh besar sih adanya band luar masuk ke Indonesia? Banget sih. Salah satunya genre musik suges ini. Salah satu pengaruhnya mungkin dari band-band kayak Slow Dive, mungkin Melody Valentine. Itu tuh jadi yang mungkin nggak dipungkiri itu jadi pembuka bagi The Milo juga kali ya buat mengawali karir suges di Indonesia. kancah internasional, kancah nasional gitulah di Indonesia gitu. Ya mungkin justru kalau zaman sekarang ya saya tahu gitu banyak anak muda tuh justru pertama mendengar suges tuh dari band luar. Ya. Justru kayak gitu. Terus udah kayak gitu udah mereka mengenal suges tuh bahwa dari luar, mereka baru ngekspor Yang lokal. ada gak sih suges di lokal. Nah biasanya mereka langsung ngaku kayak The Milo dan yang lain-lain gitu.
emang punya pengaruh besar berarti kalau misalkan band-band dari luar ke Indonesia. Ya, Betul. Berarti inspirasinya tuh dari luar gitu Demailo juga. Betul. Cuman tapi sekarang identitas Suges Indonesia juga udah mulai kebentuk. Ya mulai dari kayak perpaduan post rocknya ada gitu kan, kayak di mix lah Sugesnya di Indo sekarang. Turunan subgenrenya juga Betul. makin banyak gitu. Makanya kita nggak bisa nyebut kalau suges tuh harus demi, suges tuh harus kasar. Kayaknya sekarang udah gak bisa ya, udah banyak subgenrenya kayak mungkin ya salah satunya kayak perkembangan musik zaman sekarang lebih luas kali ya. Iya, kayak apa sih yang sekarang lagi rame tuh, lagi hits tuh apa? Tensi, kayak Tensi? gitu-gitu ya, kayak gitu. Susah, sekarang banyak banget genre musik makanya. Oh itu genre baru ya, hipdut. Hipdut, yoi, hipdut. Hipdut genre baru tuh. Kita dengerin, Siapa? kamu dengerin nggak? Dengerin fans. Oh. Fans banget. Jangan dibahas ini. Nah, kalau dari sisi musisi Indonesia sendiri nih, Suges lokal sekarang masih kuat dipengaruhi referensi luar atau justru punya identitas sendiri? Kayak tadi, Kan tadi ya udah makanya. Ya, makanya dari itu seiring berkembangnya zaman tuh kita juga bisa punya karakter suges di Indonesia gitu, gak cuma dari luar gitu. Dengan bermunculan banyaknya band yang baru gitu, khususnya dari suges di Indonesia tuh itu membentuk karakter suges di Indonesia bisa ya kasarnya terpandang oleh orang lain juga gitu di luar negeri kita. Terlebih mereka juga kan kayak mengadakan tour atau merilis si musiknya tuh ke distribusi di digital yang emang niche-nya emang suka didengerin sama orang luar negeri, kayak misalnya Bandcamp itu juga ngebantu karakter si Suges sendiri di Indonesia. Oke. Jadi saat tidak langsung Suges di Indonesia itu udah punya entitas dan ciri khasnya sendiri ya. Betul. Sehingga itu menjadi penguat lah bahwasanya band lokal dari genre Suges di Indonesia tuh sudah bisa untuk memperkenalkan ke dunia luar. Betul. betul sekali. Ya kayak gitu sih suges. Oke. Aku Suges. Oke, itulah ada beberapa pertanyaan tadi yang menurut kita jadi wawasan baru nih terkait pengaruh ataupun sejarah perkembangan Suges di Indonesia nih. Jadi kita menambah wawasan buat kita nih untuk lebih mengetahui lebih dalam terkait genre musik Genre dari musik. Suges itu sendiri. Mungkin itu sih yang kita tanyakan dan kita diskusikan di podcast kita inilah, karena kita lebih difokuskan untuk podcast kali ini tuh untuk membahas perkembangan genre musik Suges di Indonesia. Ya. Dan kita juga terima kasih nih buat narasumber udah memberikan wawasan kita dan juga buat para penonton tentang musik Suges gitu kan. Gokil sih obrolan hari ini gitu, membuka perspektif kalau misalkan Suges itu bukan sekedar musik yang ngawang atau galau estetik doang, tapi juga punya sejarah, perkembangan juga kayak gimana, dan sekarang makin dekat dengan kaum muda gitu di Indonesia, betul nggak? Yes. Oke, terima kasih buat Ya. teman-teman yang sudah menonton semua. Ya ada penutupan Ini gimana? closing. Oh yang kata-kata mau gimana gitu. Closing. Ini closing gitu. Oh, mau pantun dulu. Pantun. Boleh. Kan ini quarter medium. Biasanya ada ciri khas logatnya itu apa tuh Pak Iya. biasanya kan? Lu Nah, tuh keluarin. Gimana coba? Kita itu dari Quarter Medium itu mempunyai tagline. Tuh. Tagline-nya itu mana? word from quarter to word. Apa tuh? Jadi kita itu berasa dari dunia untuk berputaran kepada kata-kata yang lebih mendalam lah. Ya. Pada Untuk intinya. diolah jadi kata-kata gitu. Ya betul. Keren sih itu nama. Ya, Mantap. itu kita Mantap sukses. Pokoknya ya buat kita quarter medium. memikirkan tagline itu 3 bulan itu. Oh. Lumayan juga ya. Lumayan juga ya. Karena kita ingin memberikan kesan Kawan ini. ya. Sekedar tagline yang tidak hidup. Betul. Tapi kita membuat tagline itu hidup untuk bisa menjadi kesan dan kesan untuk kalian semua.
Keren. Thank you nih buat sekali lagi buat narasumber dan buat para penonton yang udah mendengarkan dan menonton kita podcast kali ini. See you next time guys di podcast kita selanjutnya. Bye. Dadah. Follow, subscribe, and like. Terima kasih abang-abang. Sehat ya. Sehat ya. Kita ketemu lagi kembali kita selanjutnya ya.